Heboh, militer Rusia tak setangguh seperti dulu. Kini, militer Suriah tangkis serangan udara rezim Zionis secara keseluruhan. Pertahanan udara tentara Suriah berhasil menangkis ratusan serangan udara terbaru rezim Zionis di sekitar Damaskus pada Sabtu pagi. Selama beberapa tahun terakhir, rezim Zionis telah berulang kali menyerang Damaskus dan berbagai wilayah Suriah melalui udara, yang sebagian berhasil ditangkis sistem pertahanan udara Suriah. Kantor berita resmi Suriah Sana pada hari Sabtu kemarin mengungkapkan bahwa jet-jet tempur rezim Zionis menyerang daerah-daerah di sekitar Damaskus, tapi serangan udara militer Israel yang menargetkan ibu kota Suriah itu berhasil ditangkis dengan pertahanan udara Suriah yang kini sangat canggih. Serangan udara Israel ini terjadi pada saat pemerintah Suriah telah berulang kali mengirim surat ke PBB mengutuk serangan ini dan meminta mereka untuk menghentikannya. Namun, Israel masih terus membabi buta ingin menghancurkan Suriah. Namun ada Iran dan Rusia yang selalu ada bersama Suriah membantu menangkis dan menghancurkan serangan militer Israel yang kini tak sekuat seperti biasanya. Mencekam, sistem pertahanan udara buatan Rusia gagalkan serangan udara Israel, hancurkan 6 dari 8 rudal milik tentara IDF Israel. Sistem pertahanan besutan Rusia sukses membuat serangan angkatan udara militer Israel gagal menghasilkan efek menghancurkan. Setelah mayoritas rudal yang ditembakkan berhasil dihancurkan, 2 tentara Suriah terluka dan kerusakan material terjadi dalam serangan udara Israel yang menargetkan situs-situs di sepanjang pantai Suriah. Dengan pertahanan udara Suriah menanggapi serangan itu, menurut kantor berita negara Suriah Sana. Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia dari pihak-pihak yang berlawanan, Vadim Kulit, mengungkapkan sistem pertahanan udara Buk M2 dan Pansir S buatan Rusia yang digunakan tentara Suriah sukses menghancurkan 6 dari 8 rudal yang diluncurkan pesawat tempur Israel dalam serangan tersebut. Yang terjadi antara pukul 20.16 dan 20.23, 6 pesawat tempur taktis F-15 Angkatan Udara Israel melanggar perbatasan negara Republik Arab Suriah dari wilayah udara Lebanon Utara dan meluncurkan 8 peluru kendali di dukungan logistik dan militer, sebutnya mengutip TASS. Fasilitas Angkatan Bersenjata Suriah di Provinsi Homs, unit pertahanan udara Suriah menghancurkan 6 dari rudal tersebut menggunakan sistem pertahanan udara Buk M2 dan Pansir S buatan Rusia yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Suriah, sambungnya. Menurut pejabat pertahanan Rusia, serangan udara Israel menimbulkan kerusakan kecil di tanah. 2 prajurit Suriah hanya terluka. Sebelumnya, kantor berita Suriah Sana melaporkan pesawat Angkatan Udara Israel menyerang beberapa sasaran di wilayah tengah dan pesisir Suriah. Menurut badan tersebut, pasukan pertahanan udara Republik Arab Suriah menangkal rudal musuh, menembak jatuh sebagian besar dari yang mereka serang. Ini bukan kali pertama sistem pertahanan udara besutan Rusia sukses luar biasa menjatuhkan rudal-rudal Israel di Suriah. Sebelumnya, sistem pertahanan anti-serangan udara Suriah mengklaim berhasil mencegat serangan udara militer Israel di daerah Qusair, Provinsi Homs, menurut media pemerintah Suriah setempat. Dalam serangan udara beberapa hari sebelumnya di Aleppo, sistem pertahanan Rusia juga berhasil menjatuhkan rudal-rudal Israel. Total dari 2 serangan pada Juli sebelumnya yang ditembakkan militer Israel berhasil dijatuhkan sistem pertahanan udara besutan Rusia Buk M2 dan juga Pansir S. Heboh, militer Rusia mengatakan sistem rudal Suriah tembak jatuh 21 dari 24 rudal Israel. Militer Rusia mencatat sistem pertahanan rudal Suriah telah menembak jatuh 21 dari 24 rudal Israel yang ditembakkan ke Damaskus pada hari Jumat. Sistem pertahanan yang digunakan adalah Buk M2E dan Pansir S1 buatan Moskow, Rusia. Puluhan rudal Zionis itu ditembakkan oleh beberapa jet tempur dari wilayah udara Lebanon. Sekitar pukul 1.30,
4 pesawat tempur taktis F-15 Angkatan Udara Israel menembakkan 24 peluru kendali ke sasaran di Republik Arab Suriah dari wilayah udara Lebanon, kata Laksamana Muda Vadim Kulit, Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah dalam sebuah pernyataannya. Pertahanan udara Suriah yang bertugas menghancurkan 21 rudal dari sistem Buk M2A dan Pansir S1 buatan Rusia, ujarnya sebagai dilansir kantor berita RIA. Media pemerintah Suriah juga melaporkan serangan selepas tengah malam terjadi pukul 1.30 waktu setempat pada hari Jumat kemarin, mencatat pertahanan udara negara itu menghadapi rudal-rudal musuh di langit Damaskus. Kemudian media pemerintah mengutip seorang pejabat militer Damaskus yang mengatakan musuh Israel melakukan agresi udara dari arah tenggara Beirut. Meskipun pasukan pertahanan Israel atau IDF jarang mengkonfirmasi operasi semacam itu, IDF mengakui bahwa puing-puing rudal dari sistem pertahanan Suriah ditemukan di Israel. IDF mengatakan kepada penduduk bahwa puing-puing itu akan dikumpulkan oleh pihak berwenang dan mendesak mereka untuk tidak menyentuh pecahan peluru. Foto-foto dari militer Zionis telah beredar secara online dimaksudkan untuk menunjukkan pecahan peluru dari amunisi pertahanan udara Suriah yang ditemukan di lingkungan Kfar Salem Tel Aviv. Ini adalah hal yang jarang ketika sistem dari Rusia berhasil menembak hampir 90% dari apa yang diluncurkan oleh Israel. Jurnalis Times of Israel Emmanuel Fabian mengatakan proyektil itu mungkin meledak di udara. Sebuah rudal darat ke udara diluncurkan pada tengah malam hari dari wilayah Suriah ke wilayah Israel. Rudal itu meledak di atas laut, kata militer Israel, meskipun tidak menyebutkan serangan di Damaskus yang memicu peluncuran rudal dari sistem pertahanan Suriah. Pagi ini penduduk pusat menemukan beberapa pecahan rudal di tanah. Potongan-potongan itu akan dikumpulkan oleh polisi Israel. Kami berterima kasih kepada warga atas kewaspadaannya dan meminta untuk tidak menyentuh bagian itu, lanjut militer Zionis. Seperti diketahui, Teheran dan Moskow sama-sama mendukung Damaskus melawan dari ataupun terorisme dan pemberontakan ekstremis yang terus berkecamuk di provinsi, di mana banyak milisi diizinkan melarikan diri berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah.